Pemirsa Persis TV, jumpa lagi dalam acara Ramadan Cinta Persistri, pimpinan Pusat Persistri dengan Persis TV. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Persiapan untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri, tinggal menghitung hari. Alhamdulillah, bersama kita telah hadir narasumber Ibu Eis Nurhayati SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Bu Eis sekeluarga mendapat sehat walafiat. Ya. Beliau adalah Daiyah PP Persistri dan beliau juga sebagai Sekretaris Bidang Jam'iyah PP Persistri. Insyaallah akan memaparkan tentang amalan-amalan sunnah di Hari Raya Idul Fitri. Sebelum masuk ke pemaparan, kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Kembali jumpa dalam acara Ramadan Cinta Persistri. Insya Allah, Bu Eis Nurhayati akan menyampaikan materinya. Kepada Bu Eis kami persilahkan. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Pemirsa Persis Televisi yang berbahagia, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan 1444 Hijriah. Sedih memang karena Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Semoga kita masih diberi kesempatan untuk kembali bertemu pada Ramadan yang akan datang. Pemirsa Persis TV yang berbahagia, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tetap memberikan pahala-pahala. Di antaranya pahala-pahala sunnah yang akan kita dapatkan selesai bulan Ramadan, yaitu menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Pertama, ada beberapa amalan-amalan. Pertama yaitu mandi sebelum berangkat ke tempat sholat. Mandi seperti mandi biasa, Ibu, kalau biasanya bapak-bapak mandi pada sholat Jumat. Ya. Yang kedua, berpakaian bagus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai burdat hiburat atau kain indah buatan Yaman pada setiap hari raya. Jadi ibu-ibu bukan pakaian baru pada hari raya, sebab
di masyarakat Lebaran itu identik dengan memakai baju, sehingga menjelang Lebaran pusat-pusat perbelanjaan penuh dan sesak oleh ibu-ibu yang berbelanja. Yang ketiga yaitu makan sebelum berangkat. Ada salah satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari raya sebelum berangkat beliau memakan kurma beberapa butir dan memakannya dengan bilangan ganjil. Hadisnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yagdu yaumal fitri hatta yakula samarotin wa yakulahunna witron. Itu yang ketiga. Yang keempat, menuju lapangan dengan berjalan kaki dan pulang dengan memakai jalan yang berbeda-beda. Hikmahnya apa, ibu-ibu? Yaitu berjumpa dengan banyak orang, bisa bersalaman dan juga bisa bersilaturahmi. Selanjutnya nomor 5 yaitu takbiran. Az-Zuhri berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau bertakbir pada saat mulai pergi dari rumahnya sampai ke tempat lapangan. Jumhur ulama berpendapat bahwa takbir pada hari raya Idul Fitri dimulai pada saat pergi sampai dengan khutbah dimulai. Namun ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa takbir Idul Fitri itu dimulai pada saat petang hari ketika hilal sudah berada. Dan memang hadis ini tidak bisa dipakai karena lemah dan tidak bisa dipakai huzah. Adapun lafaz takbir yaitu Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Zundab radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimani kami pada Idul Fitri sementara matahari seukuran 2 tumbak, sedangkan Idul Adha seukuran 1 tumbak. Ibu-ibu pemirsa TV yang berbahagia, memang sholat Idul Fitri dilaksanakan lebih siang daripada Idul Adha, karena memang hikmahnya bagi para petugas, terutama amilin zakat, bisa membagikan zakat terlebih dahulu dari mulai selesai sholat subuh sampai menjelang sholat Idul Fitri. Sementara Idul Adha dilaksanakan lebih pagi karena selepas sholat akan dilaksanakan dengan penyembelihan hewan kurban. Pemirsa TV yang berbahagia, rumah Rasulullah berdekatan dengan masjid, malah bergandengan. Tetapi ketika melaksanakan sholat Id, beliau sengaja menuju ke musola, yaitu sebuah lapangan yang terletak di pintu Madinah sebelah timur yang berjarak lebih kurang 1000 hasta dari rumah beliau. Jadi tidak ada contohnya menyengaja sholat Id di masjid ataupun di gedung-gedung. Selanjutnya yang ke-7 bahwa Rasulullah memulai sholat dengan khutbah tanpa azan ataupun iqomah. Adapun hadis yang berkaitan dengan kita kaum perempuan yaitu dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah kami membawa anak-anak perempuan yang hampir balik dan yang haid dan anak-anak perempuan yang masih gadis pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Namun perempuan yang haid tidak melaksanakan sholat baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Selanjutnya sholat Id itu memang tidak wajib tetapi sunat. Sama dengan sholat Idul Adha. Sholat Idul Fitri diawali dengan 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua. Hanya mungkin di dalam sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha dilaksanakan sholat terlebih dahulu kemudian khutbah. Beda ketika melaksanakan sholat Jumat, di mana sholat Jumat itu sholat dulu dilaksanakan kemudian khutbah diakhirkan. Terakhir mungkin ibu-ibu biasanya para sahabat Rasulullah apabila
selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, beliau suka mengucapkan doa takdiyah dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan Allah menerima ibadah kami dan ibadah Anda. Demikian teknia yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bisa membuka kembali, karena memang sholat Idul Fitri ini setahun sekali, jadi kadang-kadang kita terlupakan. Ya. Betul, demikian. Terima kasih kepada Bu Is Nurhayati yang sudah menyampaikan materi tentang amalan-amalan sunnah di Hari Raya Idul Fitri. Insya Allah kita tinggal menghitung hari ya ibu-ibu. Sebelum ke segmen pertanyaan, kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Kembali jumpa dalam acara Ramadan Cinta Persistri, program kolaborasi pimpinan pusat Persistri dengan Persis TV. Alhamdulillah, Teh, ini ada 3 pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Di antaranya mungkin ini sepertinya studi kasus, di mana tatkala mempersiapkan untuk Hari Raya Idul Fitri itu ibu-ibu sangat sibuk sekali. Malah ada yang sampai begadang. Malam takbiran itu mereka memasak, terus juga ada yang sampai menyelesaikan baju barunya, sampai akhirnya sholat Id itu tidak khusyuk. Kira-kira menurut Teteh ada tanggapan seperti apa, Teteh? Terima kasih. Memang ibu-ibu ini biasanya itu mungkin karena awal-awalnya melaksanakan ibadah saum supaya lebih khusyuk. Namun ketika menjelang Syawal biasanya memang itu, tapi itu hal yang kurang bisa dilaksanakan karena memang harusnya kita bisa membagi waktu. Jangan sampai itu kan mungkin mubah ya kalau kita menyediakan, walaupun memang, tapi kita harus lebih begadang jadinya, iya, begadang di malam takbiran, mendolimi gitu. diri kita sendiri gitu. Sebaiknya memang kita harus ada planning gitu, dari mulai awal sampai akhir Ramadan kita bisa dilaksanakan dengan sesempurna. Iya. Malah kalau bisa masak itu sehari ya, sehari sebelumnya itu ya. Gitu. Kalau kami di rumah suka untuk masakan menu lebaran itu dimakan juga tatkala berbuka saum. Jadi mungkin masaknya agak sedikit banyak gitu. Jadi ibu-ibu, kalau nanti kita akan Hari Raya Idul Fitri, malam takbiran itu jangan jadikan untuk begadang, karena biar nanti kita khusyuk mengikuti
ibadah sholat Id. Ya. Yang kedua, ini tentang zakat fitrah. Bagaimana, apakah kita boleh berzakat fitrah ke sebuah masjid yang masjidnya itu membagikannya itu tatkala malam hari. Sampai-sampai ada kejadian kami berzakat fitrah ke Laz Persis karena tatkala membagikannya sebelum salat subuh, jadi sesuai sunnah dari Rasulullah. Nah, bagaimana Bu? Ya memang dilema, tapi bagi kita sebagai anggota Persistri, anggota Jamiah, Persistri telah menyediakan satu yang namanya Laz Persis. Mungkin itu untuk menyalurkan zakat, infak sodako melalui Jamiah. Alangkah lebih baiknya mungkin kalau melewati Jamiah. Karena pertama sesuai dengan contoh Rasulullah, dan yang keduanya juga insya Allah mereka amanah. Sementara kalau bagaimana umpamanya kalau kita telah menyetorkan zakat itu melalui badan yang lain. Pertama tadi juga Tehnya telah dijelaskan bahwa memang tidak sesuai. Kan harusnya dilaksanakan pembagian atau penyebaran zakat itu dilaksanakan setelah sholat subuh dan menjelang sholat Idul Fitri. Alangkah baiknya. Tapi kalau umpamanya sudah terlanjur, mungkin ya kita ikhlaskan aja sebagai sodakoh yang itu ya. Jadi itunya baiknya kita disalurkan melalui Jamiah kita, yaitu Laz Persis. Iya. Alhamdulillahnya kita itu termasuk di Badan Otonom Persis ya Teh, di Persistri. Persistri adalah organisasi perempuan di mana sebagai Badan Otonom Persis, alhamdulillah kita sudah punya 21 PW Persistri se-Indonesia dan 40.000 yang tercatat sebagai anggota. Alhamdulillah ya Teh ya, untuk menyalurkan zakat fitrah lebih baik disesuaikan dengan sunnah Rasulullah SAW. Teh, ini ada satu lagi untuk pertanyaan tentang amalan-amalan sunnah di menjelang Hari Raya Idul Fitri. Andaikan bersalaman. Bersalaman ini sepertinya kita sudah mafhum ya, bahwa kita bersalaman itu dengan yang muhrim. Andaikan ada yang memaksa Teh untuk bersalaman, kena gitu ya, tangannya kena. Kira-kira bagaimana Teh? Apa Teteh punya tanggapan? Ya, tapi biasanya mereka itu sudah pada mengerti gitu. Ya, sebaiknya kita antisipasi saja sebelumnya begitu, karena memang sudah jelas hadisnya bahwa kalau salaman itu lebih baik katanya kepalanya ditusuk dengan besi panas daripada bersalaman yang bukan muhrim. Betul. Jadi harus hati-hati ya ibu-ibu, pemirsa Persis TV. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hati-hati bersalaman berkenaan dengan yang bukan muhrim. Sebelum kajian ini ditutup, insya Allah mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya Teh, sebelum ditutup kita closing statement dulu. Alhamdulillah, pemirsa televisi yang berbahagia, demikian mungkin ada beberapa amalan-amalan sunat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita, dan mudah-mudahan Ramadan kali ini akan lebih baik daripada Ramadan yang selanjutnya, dan kita berharap mudah-mudahan Ramadan akan datang masih kita jumpai dengan keadaan sehat walafiat. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Persis TV yang kami cintai, alhamdulillah kajian tentang amalan sunnah di Hari Raya Idul Fitri telah selesai.
Saya tutup dengan doa, Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.